Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi tentang teknologi beton ya, masih, tetapi ini menyangkut pengertian-pengertian yang berlaku di istilah-istilah di beton ya. Ada beberapa ya mungkin istilah baru bagi Anda semua. Ada cukup banyak sebetulnya, tapi mungkin penjelasan saya mungkin agak ringkas, nanti Anda ulangi lagi ya, dilihat lagi seperti apa. Yang pertama adalah pengertian air resapan ya, air resapan atau absorption water. Jadi prinsipnya sebenarnya begini ya, tulisannya begini tapi prinsipnya gini. Agregat itu adalah ada agregat kasar dan agregat halus. Halus itu pasir, yang kasar itu umumnya ya kerikil atau batu pecah. Itu pasti Anda tahu bahwa mungkin yang mudah adalah batu pecah. Di dalam batu pecah atau kerikil itu kan terdapat rongga-rongga atau pori-pori ya. Pori-pori lah itu ketika kita mau ngecor beton, maka itu harus dalam posisi pori-porinya terisi penuh air, tetapi permukaannya kering ya. Permukaan kerikil pasir itu harus kering. Supaya apa? Supaya pasir atau kerikilnya itu kalau diberi air nanti tidak menyerap air lagi, karena air yang digunakan dalam campuran beton itu harapannya adalah hanya untuk proses reaksi atau pengerasan atau pengikatan beton terhadap materialnya itu, agregatnya itu, serta untuk digunakan nanti ada istilah lagi workability atau kemudahan untuk dilaksanakan. Jadi disebut SSD. SSD itu adalah singkatan saturated surface dry. Dry kering, saturated jenuh, S surface, terus S-nya saturated surface dry. Jadi permukaannya kering tapi dalamnya jenuh air gitu. Beda dengan air kelembapan. Kalau air kelembapan itu adalah kalau pasir kerikil kita ambil, nah kita tes, kita cek berapa jumlah airnya, atau dalam kata lain kadar airnya, atau kalau dalam pasir kerikil disebut air kelembapan, itu seberapa besar, biasanya dalam prosentase. Berat kering oven maksudnya bagaimana lah? Jadi pasir atau kerikil yang ada itu seadanya itu kita ambil, kemudian kita timbang, kemudian setelah ditimbang masukkan ke dalam oven, biasanya sehari 1 malam. Kemudian setelah betul kering kita keluarkan, kita timbang, maka selisih dari berat itu kan adalah air yang menguap. Nah, prosentasenya itu adalah air yang menguap dibagi berat kering oven. Jadi pasir yang kering tadi ditimbang. Jadi misalkan tadinya ketika mau masukkan itu 100 gram, setelah kering menjadi 75 gram, berarti kan airnya 25 gram. 25 dibagi 75 kali 100%. Ya, itu adalah air kelembapan. Kalau yang air resapan beda. Air resapan itu jadi kerikil pasir itu kita rendam dulu sehari semalam. Setelah itu kita angkat, kita tiriskan biar air yang keluar menetes. Setelah kelihatan agak kering, kemudian kita lap satu persatu. Jadi nanti di lab, kalau Anda bisa praktikum di lab semester depan, itu banyak di lab itu lapel itu, tapi gunanya untuk ngelap itu kerikil dan pasir.
Setelah betul-betul kering permukaannya, tapi ya kemudian dimasukkan oven. Sebelum masuk tentu saja ditimbang. Kemudian sama seperti tadi prosedurnya, setelah kering ditimbang, maka selisih dari sebelum masuk oven dan sesudah keluar oven ditimbang itu adalah air yang ada di dalam rongga-rongga dari dalam kerikil atau pasir itu. Sama, jadi misalkan tadi ditimbang tidak 100 tapi misalkan 90, kemudian setelah kering menjadi, mestinya kondisi keringnya sama kan dengan tadi 75, berarti air yang dalam pori atau dalam rongga itu adalah 90 kurang 75 adalah 15 dibagi 75, jadi 1/5 atau 20%, misalkan begitu, seperti itu ya. Jadi beda pengertiannya tapi cara mengujinya hampir sama. Kemudian workabilitas itu adalah tadi saya sebutkan bahwa air yang dicampur pada beton itu digunakan hanya untuk maksud pengerasan semen dan mudahnya dilakukan, atau dalam kata lain kemudahan dilaksanakan biasanya diukur besarnya adalah dengan cara tes SLAM. Ya, tes SLAM. Nah, berikutnya ini SLAM. Di sini nanti tidak ada gambarnya, tapi nanti suatu saat kita akan lihat ya. Jadi SLAM, tes SLAM itu seperti apa? Jadi tes SLAM itu untuk mengetahui kekentalan campuran beton. Prinsipnya itu. Jadi gambarannya itu berupa kerucut gitu ya, kerucut dari plat besi, kerucut diameter di atas itu 15 atau 10, lupa saya. Kemudian di bawah itu sekitar berapa ya, 30, tingginya 30 yang jelas. Nah, kemudian aduannya dimasukkan di situ, yang beton yang sudah diaduk homogen masukkan situ, kemudian nanti kerucutnya terbalik ya, kemudian diangkat, kemudian diukur penurunannya. Kalau penurunannya kecil berarti terlalu kental misalnya gitu. Kalau penurunannya terlalu besar berarti terlalu encer. Ya, itu ukurannya, ada aturannya. Jadi selamnya itu harus antara sekian sampai sekian kalau untuk pekerjaan seperti ini dan sebagainya, tergantung jenis pekerjaannya. Berikutnya adalah agregat. Tadi di depan sudah saya sebutkan, agregat itu kalau di beton ya pengertiannya secara umum agregat halus itu pasir, agregat kasar itu kerikil atau batu pecah. Nah, ini merupakan ya istilahnya bahan bakunya. Jadi semen itu hanya pengikat saja. Jadi kemudian agregat ini adalah ya pegang peran, artinya ini bahan pasir beton ini, semen itu yang paling mahal, makanya semen itu harus sedikit mungkin tapi kekuatannya supaya yang kita inginkan. Kalau pasir dan kerikil itu katakan relatif lebih murah dibanding semen pasti ya. Kemudian ada istilah pasta semen, mortar semen, dan beton. Pasta semen ini apa? Pasta semen adalah campuran semen dan air saja. Ya, untuk apa kok hanya dicampur ini? Ya, ini adalah untuk biasanya melakukan penelitian tentang semennya itu sendiri. Semen itu biasanya dites, diukur kapan terjadi mulai proses reaksi. Ya, kapan mulai pengerasan, terus ke konsistensi semen. Jadi semen air tadi pasta itu diukur itu. Jadi sampai ada yang direbus gitu ya, berubah bentuk atau tidak dan sebagainya. Kemudian mortar itu sama dengan pasta tetapi ditambah pasir. Nah, untuk apa? Sama, sebenarnya tujuannya adalah pengujian. Biasanya pengujian
bisa untuk spesi ya, spesi itu kalau campuran semen dan pasir sekian itu kekuatannya berapa dan seterusnya. Dan yang berikutnya paling lengkap adalah beton, yaitu semen, pasir, kerikil atau batu pecah. Itu yang standar, ditambah air tentu saja ya, tambah air. Kemudian di sini ada aditif yang diperlukan. Aditif, sekali lagi aditif ini bahan tambah berupa bahan kimia. Jadi ini hubungannya dengan keinginan orang macam-macam kan, aditif itu. Nanti mungkin ada belakang di aditif. Jadi macam-macam. Ada yang fungsinya mempercepat pengerasan, ada yang fungsinya menghambat pengerasan, ada yang fungsinya airnya sedikit tapi betonnya cair. Ya, ada banyak lagi. Kemudian, oh ya ini bahan aditif adalah suatu bahan yang ditambahkan, tapi aditif itu ditambahkan saat proses pembuatan beton. Ya, jadi bukan proses pembuatan semen, ada sendiri itu. Ya, proses pembuatan semen itu juga ada bahan-bahan tambah, tapi istilahnya bukan aditif. Aditif ini setelah kita mau membuat beton. Kemudian bleeding, istilah bleeding. Bleeding itu pengertiannya adalah air dari beton, aduan beton ya, yang kemudian naik ke permukaan. Ya, permukaan beton. Ini biasanya terjadi saat proses pengikatan semen atau pengerasan semen karena airnya mungkin kelebihan. Jadi yang digunakan untuk proses reaksi semen itu berlebih sehingga dia akhirnya masih berupa air, kemudian dia akan naik ke atas. Akibatnya apa? Permukaan beton itu menjadi banyak rongganya sehingga kalau kita ingin nambahi cor lagi berikutnya, kalau sudah mengering betonnya itu harus bahasa Jawanya dikerok dulu supaya hilang itu, sehingga nanti tidak lapis berlapis begitu tapi betonnya bisa menjadi satu, menyatu. Nah, ini sebenarnya sama dengan SSD. Berikutnya adalah JPK, ini bahasa Indonesianya, jenuh permukaan kering. Jadi maksudnya di dalamnya jenuh, permukaannya kering, JPK, atau istilahnya tadi adalah SSD, Saturated Surface Dry. Ini tadi sudah disampaikan ya. Kemudian disebut bahan pengisi atau mineral filler. Ini adalah bahan atau butiran yang sangat halus. Gunanya untuk apa? Jadi gunanya untuk membuat beton lebih padat lagi. Jadi sebenarnya campuran pasir dan kerikil itu harapannya campuran pasir kerikil itu sudah padat, tetapi masih ada kan rongga-rongga kecil itu. Nah, itu diisi oleh selain semen juga diisi oleh bahan-bahan kecil yang halus untuk mengisi rongga-rongga yang masih kosong. Sehingga apa? Kalau terisi harapannya betonnya lebih kuat. Atau bahkan ada dengan maksud mengurangi jumlah semennya. Ya, ada macam-macam tujuan. Contohnya yang Anda bisa bayangkan, fly ash itu terbang, es itu batu. Abu yang terbang. Bayangkan berarti kan lembut sekali. Nah, itu ditangkap. Biasanya yang banyak itu adalah di pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Itu batu bara dibakar itu kan kemudian mengeluarkan asap dan abu, tapi yang terbang kemudian itu ditangkap. Kalau dulu tidak ada gunanya, tapi sekarang itu justru kalau dulu dibuang-buang sekarang dijual. Ya, sekarang dijual. Terus abu sekam itu sekam padi, maksudnya itu dibakar ya, kemudian yang butiran halus diambil, itu dicampurkan. Ini kakak Anda dulu, sekarang karena sudah banyak
diarahkan di tugas akhirnya itu lain. Dulu penelitian ini banyak, jadi pengaruh fly ash, pengaruh abu sekam dan sebagainya, itu dicoba ke beton, bagaimana pengaruh kekuatannya, bagaimana kalau semennya dikurangi dan sebagainya. Pasir ya, agregat halus itu ya sebetulnya pengertiannya secara umum itu sama, tapi juga ada bahan atau agregat halus yang bukan pasir yang saya sebutkan tadi adalah filler tadi, pengisi. Filler itu pengisi, bahan pengisi. Ada persyaratannya ini, Anda baca. Kemudian modulus kehalusan. Modulus kehalusan itu baik pasir maupun kerikil ya, itu adalah hubungannya dengan nanti Anda jangan kaget bahwa kalau Anda praktikum itu atau nanti di teori kita juga ada. Jadi pasir itu harus diayak, kerikil juga diayak untuk mengetahui yang disebut dengan gradasi. Gradasi adalah pembagian jumlah ukuran ya, ukuran butir-butir pasir atau kerikil itu terhadap total pasirnya. Jadi mungkin diameter sekian persen, diameter sekian persen dalam berat ya, persentase berat ya. Jadi itu gunanya untuk apa ya, itu tadi untuk mengetahui kalau pasir atau kerikil itu nanti kita gunakan, kita campur, itu memperoleh campuran yang padat, sehingga nanti akan dicari kalau pasirnya gradasinya atau hasil saringan seperti ini, kerikilnya seperti ini, nanti nyampurnya itu pasirnya berapa persen, kerikilnya berapa persen gitu. Nanti dihitung ketika kita sudah masuki apa yang disebut dengan menghitung mix design atau perencanaan campuran beton. Air bebas berikutnya ya, air bebas itu adalah yang namanya air bebas, yaitu air yang apa ya, air bebas itu yang bukan untuk mengisi rongga-rongga pasir atau kerikil yang di awal tadi ya. Ya ini dihitung supaya air kita tidak terlalu banyak. Kemudian faktor air semen atau water cement ratio, Indonesianya disingkat FAS ya. FAS, faktor air semen, itu adalah pengertiannya perbandingan antara jumlahnya air ya terhadap jumlah semen dalam adukan beton, tapi dalam berat ya. Jadi berat air dibagi berat beton ya, berat air dibagi berat beton. Ini ada persyaratannya ya, ada hitungannya. Kenapa dibuat faktor air semen seperti itu? Karena jumlah air itu sangat mempengaruhi mutu beton ya. Jadi faktor air semen, jadi nanti kita dalam perhitungan mix design nanti, perencanaan campuran beton itu akan menjumpai hal ini, faktor air semen. Kemudian pengerjaan beton workability tadi sudah ya. Jadi workability, saya ulangi, itu adalah kondisi beton mudah dikerjakan ya, mudah dikerjakan maksudnya apa? Setelah dicampur di dalam beton mixer, orang menyebut molen ya, beton mixer, jadi pencampur beton mixer tapi untuk beton ya, bukan untuk kue dan sebagainya. Jadi sebagian besar saya yakin pernah Anda lihat itu untuk mencampur semen, pasir, kerikil, dan air supaya homogen ya, supaya betul-betul homogen. Nah, tentu saja kita sudah berusaha mencampur beton dan homogen, harus dijaga homogennya. Jangan kemudian ketika dituangkan atau ditumpahkan
itu berpisah lagi. Untuk itu kalau kita mengambil adukan beton dari beton mixer tadi, ya jangan tinggi-tinggi numpahkannya, karena kalau tinggi dijatuhkan, kerikilnya akan, bahasa Jawanya, mencelat keluar, jadi loncat gitu sehingga berpisah. Lah, kan usaha kita sia-sia yang sudah kita lakukan untuk membuat campuran yang homogen. Itu maksudnya. Oh ya, sini sebentar lagi, pengerjaan beton tadi. Begini, kalau workability itu hubungannya begini. Kalau airnya sedikit, maka betonnya kental. Kalau kental itu sulit dikerjakan tadi, dituangkan, dicorkan, itu terlalu kental. Sehingga ketika beton itu harus dipadatkan. Ya, kalau di lab kita rojok, ditusuk-tusuk dengan besi begitu supaya padat. Nah, itu akan sulit pemadatannya. Sebetulnya beton itu kalau airnya cenderung sedikit, maka betonnya akan lebih baik, dengan catatan pemadatannya baik. Padahal tadi kan pemadatannya sulit. Kalau terlalu banyak, maka mudah dikerjakan, cepat. Kalau kita ngecor sendiri di rumah misalkan, ya tukang-tukang itu seneng kalau betonnya cair, jadi gampang diangkat, dituangkan gitu sudah madat sendiri. Tapi hasilnya biasanya lebih tidak lebih baik dari yang, jadi lebih jelek hasilnya, katakan gitu, kalau airnya terlalu banyak. Makanya kalau kita habis ngecor beton, kemudian misalkan nggak boleh kemudian kehujanan, ngecor beton nggak boleh dalam kondisi hujan, kecuali dilindungi, misalkan dipasang terpal dan sebagainya. Karena kalau campuran air hujan menjadi sangat encer, betonnya menjadi rusak gitu. Nah, kemudian ini klasifikasi beton menurut bahan penyusunnya. Macam-macam ada beton dari bahan penyusunnya. Beton atau konkrit, istilahnya beton konkrit ya, seperti yang kita bahas ini adalah beton biasa, beton normal gitu ya. Ada beton bertulang, ya sebetulnya beton bertulang itu untuk konstruksi bangunan ya. Jadi pasti untuk konstruksi bangunan ya betonnya ada pembesiannya, disebut dengan reinforced concrete. Kemudian beton pratekan atau pre-stress concrete. Jadi pre-stress atau pratekan, pra itu sebelum tekan, jadi maksudnya sebelum digunakan beton itu ditekan dulu ya, jadi diberi tekanan. Nanti saya lupa, ini beton pratekan ini ada mata kuliahnya di S1 itu, pilihan atau wajib, mungkin pilihan atau masuk di beton 2 ya, saya lupa. Kalau D3 mungkin nggak ada pilihan. Dan beton serat, fiber concrete. Ini beton itu adalah bahan yang kemampuan menahan gaya tekan itu sangat besar dibanding dengan kekuatan beton ketika ditarik. Jadi tarik dan tekannya itu beda jauh, beda dengan baja tarik dan tekan sama. Tapi kalau beton itu ditarik kekuatannya lebih kecil, sangat lebih kecil dibanding kuat tekannya ya, sehingga dalam perhitungan beton itu, untuk yang perhitungan saya sebut konvensional yang lama itu, kuat tariknya diabaikan. Nah, untuk menambah kuat tariknya maka biasanya bisa dicampur dengan serat, sehingga disebut dengan fiber konkrit atau serat macam-macam. Ini tidak hanya fiber ya, fiber kayak plastik itu fiber, tetapi banyak yang mencoba, sekali lagi ke Anda dulu, tapi sekarang sudah diarahkan ke yang lain. Jadi serat itu bisa hijau, bisa
sabut kelapa yang diambil seratnya, bisa juga besi bendrat. Besi bendrat itu besi kawat kecil untuk mengikat besi beton. Itu dipotong-potong, dicampurkan. Ya, kemudian tentu saja harapannya menambah kuat tariknya, tapi bukan dalam rangka struktur, tapi supaya mengurangi terjadinya retak-retak. Kemudian beton polimer. Polimer ini maksudnya dicampur dengan bahan polimer, latex atau apa. Tapi ya tidak banyak. Ya tidak banyak. Kalau yang ini jelas beton berulang, beton pratekan ini, beton pratekan banyak ini di untuk jalan-jalan tol itu, jembatan-jembatannya itu semua dari pre-stress pratekan ya. Pratekan ini bisa mengurangi selain menambah kemampuan menahan beban, itu tentu saja mengurangi bentangannya bisa panjang tapi dimensinya kecil. Kalau yang beton konvensional biasa, jadi yang beton bertulang biasa itu bayangannya kalau bentangnya 10 meter itu tingginya ya sekitar kalau 10 meter itu kira-kira tingginya ya 60 sampai 70 cm. Jadi tebal. Padahal kelemahan beton paling utama adalah, sudah saya sebutkan dulu ya di teknologi beton, berat sendirinya itu kurang lebih 2.400 kg per meter kubik. Nah, sehingga kalau untuk struktur, untuk bangunan itu berat betonnya jauh lebih besar dibanding dengan beban hidupnya. Tetapi karena pemeliharaannya itu kecil ya, maka di Indonesia disenangi orang, apalagi bahan-bahannya tersedia berlimpah, pasir berlimpah, kerikil juga. Kemudian kalau berdasarkan cara pembuatannya itu ada beberapa macam, yaitu mixing in place, jadi dibuat di tempat itu sendiri, di lokasi pekerjaan, kemudian dibuat di pabrik atau siap pakai, atau sekarang saya yakin Anda sering melihat mobil-mobil truk molen orang sebut yang besar itu adalah ready mix. Jadi orang sekarang cenderung pakai ready mix karena keuntungannya tidak perlu beli pasir sendiri, beli kerikil sendiri. Pasir itu juga belum tentu kualitasnya baik kalau kita beli sendiri dan sebagainya. Ukurannya juga belum pasti sama yang kita beli gitu ya. Kalau gini siap pakai, kita beli sekian kubik, tergantung kubikasinya, jadi volume yang kita butuhkan memang lebih mahal ya, tapi lebih praktis ya. Kemudian beton pracetak ya, beton pracetak itu tadi itu pratekan, beda ya pratekan dengan pracetak. Pracetak itu dicetak dulu baru kemudian dipasang gitu ya. Pracetak itu ada pabriknya, kemudian ya contoh yang gampang pracetak itu apa? Sekali lagi gorong-gorong, kemudian gorong-gorong, kemudian plat kecil-kecil kita buat dicor dulu baru kemudian diangkat dipasang. Jadi seperti itu. Tapi sekarang teknologi sudah maju, ada rumah yang dibuat dari precast, pasti Anda tahu itu, untuk terutama rumah-rumah yang orang kena bencana itu dibuat rumah yang cepat, dibuat mungkin dalam 1 hari bisa jadi gitu ya. Itu ada pabriknya begitu. Jembatan-jembatan, jalan tol itu semua precast, dibuat di pabrik kemudian dibawa ke lokasi tinggal masang. Yaitu precast atau pracetak. Ini tadi sama ya, sama dengan tadi. Kemudian
Ini sama juga beton setempat. Uji selam tadi sudah saya sampaikan. Benda uji itu kalau kita praktikum, kalau orang ngecor beton itu harus dibuat benda ujinya. Benda uji artinya untuk mengetahui berapa kekuatan betonnya itu, diuji di laboratorium tentunya ya. Jadi nanti kalau praktikum itu benda uji itu ada dua macam, silinder di sini disebut silinder, tapi ada juga yang kubus, bentuk kubus. Kalau silinder itu ukurannya diameter 15, tingginya 30. Kalau kubus yang sekarang ini 15 kali 15 kali 15. Dulu ada yang 20 kali 20 kali 20, tapi sekarang sudah enggak populer. Jadi ya 15 15 15 atau silinder tadi. Tujuannya sekali lagi untuk menguji kuat tekannya. Pengecoran ya jelas, jadi setelah diaduk maka dicorkan. Kalau kita di lab ya dimasukkan di cetakan-cetakan tadi, silinder atau kubus. Tetapi kalau di lokasi pekerjaan ya di bekisting yang sudah disiapkan. Bekisting itu cetakan di cetakan di lapangan itu, kolom, balok atau plat itu ya. Perawatan beton ini, perawatan itu kalau di beton begini, kenapa perlu dirawat? Perlu dirawat itu karena semen itu dalam proses pengerasan itu butuh air ya. Nah, sementara dalam proses pengerasan atau pengikatan itu terjadi panas, timbul panas. Nah, panas ini akan membuat airnya menguap sehingga kering sebelum waktunya. Nah, itu harus airnya tidak boleh kering, jadi harus disiram ya, jadi basahi. Jadi makanya kalau Anda lihat orang buat pasangan dinding lah dari batu bata itu, spesinya itu ya harus disiram gitu supaya tetap basah ya, tetap basah untuk menjaga proses pengerasan semen atau betonnya itu berjalan dengan baik. Kalau di laboratorium biasanya dibongkar dari cetakan kemudian direndam dalam air, tapi kalau di pekerjaan bangunan ya tidak mungkin kan, ya disiram tadi, disemprot air, atau ada juga yang dilindungi dengan plastik supaya mengurangi penguapan. Terus pembukaan cetakan kalau di lapangan, di pekerjaan itu ya beda-beda. Kalau kolom itu biasanya 1-2 hari sudah bisa dibuka ya, supaya bisa digunakan tempat lain. Tapi kalau yang plat lantai atau balok itu ya mulai dibuka itu setelah 2 minggu. Kenapa kok gitu? Karena kekuatan beton itu memang dipengaruhi oleh umurnya. Jadi beda kekuatan beton, umur 2 hari beda, 3 hari beda, 7 hari beda, 14, 21, yang terakhir adalah 28. Jadi yang dipakai dasar sebagai perencanaan dalam atau kontrol kualitas tadi, yang digunakan adalah angka yang umur 28 hari yang finalnya. Kalau yang 3 hari, 7 hari itu untuk mengetahui saja perkembangannya, apakah memang campuran kita sudah betul gitu ya, apakah cetakan beton sudah kita bisa, casing beton sudah boleh dibuka dan sebagainya. Terus apakah, tapi jangan tanya ya sekali lagi, kok 28 apa kok enggak sekalian 1 bulan gitu. Nah ini karena ya penelitian terdahulu seperti itu menunjukkan seperti itu. Nah setelah 28 hari apa kekuatannya nambah? Tetap masih nambah, bahkan setahun lebih itu masih bertambah terus, tetapi tidak secepat perubahan dari 0 menjadi 28 itu cepat ya, cepatnya beton 28 hari itu. Kemudian
beton siap pakai. Beton siap pakai itu yang tadi apa? Ready mix tadi maksudnya, ya. Kemudian uji selam sudah, pengecoran sudah, perawatan sudah, permukaan cetakan, pembukaan cetakan. Beton sifat apa ini, salah ketik nih, ya. Jadi saya kira itu untuk terminologi beton, mudah-mudahan bisa membantu Anda memahami istilah-istilah ataupun memang hal-hal yang berhubungan dengan beton, ya. Untuk itu kalau memang belum jelas, Anda bisa lihat lagi pelan-pelan untuk memberi pengertian yang lebih baik lagi. Tapi yang jelas silahkan juga PowerPoint-nya juga ada di e-learning, silahkan dipelajari. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.